Yang berhormati juga Al-Ustaz Al-Hafiz dari Khotib, yang berhormati juga Bapak Herman Paga, Bapak Adi Chandra Salha, dan juga yang saya hormati Sekretaris Desa Patai beserta perangkat, yang saya hormati juga Ketua BPD beserta anggota, Ketua RT, Ketua RW, LPND, dan juga yang saya hormati tadi disampaikan ada hadir juga di tengah-tengah kita Ibu Wirawati SPD dan juga Bapak Saidin SAG. Terima kasih Pak sudah hadir di tempat kita, Ibu juga. Selanjutnya yang saya hormati Ketua PHBI beserta jajarannya yang sudah melaksanakan acara ini sehingga bisa terlaksanakan. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah dan mengucapkan alhamdulillah, berselawat pada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan momentum yang istimewa ini menjadikan sarana untuk kita meningkatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan menjaga silaturahmi di antara kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, penceramah kita Al-Habib Habibie Al-Kaf yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan tausiah kepada kita di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Nurul Iman ini, dan semoga yang mendengarkan tausiah beliau akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan berkah, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ulun hormati Bapak Kepala Desa Patai beserta perangkat DPD dan seluruh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, para sesepuh, khususnya para pejabat, ada di samping kiri saya Bapak Kepala Desa Patai, Bapak Henry, betul Pak? Ada samping kanan saya Bapak Camat Cempaka, Bapak Chandra, betul ya? Juga hadir di antara kita putra terbaik dan putri terbaik yang insyaallah nanti akan mencalonkan sebagai bupati dan wakil bupati. Hadir di antara kita ada Bapak Saidin, juga ada Ibu Irawati, insyaallah. Guru-guru, masyayikh, ustaz, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu orang-orang yang seberataan, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa taklim, hormat, ulung kepada orang pian semuanya. Juga yang khusus kami cintai, kami muliakan para hadirin, para hadirat, mukminin dan mukminat, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah catat kita pada siang hari ini kita berkumpul di sini dalam keadaan bergembira menyambut mengembirakan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya dalam keadaan gembira dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika mengeluarkan kita dari tempat ini, dosa-dosa kita telah Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Hajat-hajat kita mudah-mudahan sudah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti ini memperingati peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah majelis yang mulia. Menyebut sosok yang paling mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada di tempat yang mulia, masjid yang diwakafkan khusus untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang apabila kita niat di sini untuk iktikaf mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap detik kita duduk di sini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebut makhluk yang paling Allah Subhanahu wa taala muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita zikir, duduk di sini kita mengingat Allah. Mulut kita dibasahi dengan salawat kepada Rasulullah. Semua itu adalah karunia indah yang sedang Allah catat kita, takdirkan untuk kita bisa jalani ada di siang hari ini. Dan itu semua adalah sebab maghfirah Allah kita dapatkan. Semua itu adalah sebab kasih sayang Allah kita dapatkan ada di siang hari ini. Jadi duduk di tempat ini, tempat yang mulia, peringatan memperingati makhluk yang paling mulia, itu adalah sebab datangnya ampunan, datangnya rahmat Allah untuk kita, Pak. Sebab jadi Allah Subhanahu wa taala pastinya Maha mengetahui. Ini Tuhan biar selatan itu banyak dosa, yang semuanya itu banyak dosa. Di saat kita banyak dosa, kita lupa untuk taubat, kita ampun kepada Allah. Berapa hari setiap hari kita istighfar, kita ampun kepada Allah? Kira-kira ada yang 1000 kali. 1000 kali setiap hari istighfar, Bu? Ada, Bu? Pak? Minit seberatan kita. Kira-kira 500 kali ada istighfar. 100 kali. Kira-kira
100 kali. Siapa? Ada kira-kira? Ujung-ujungnya 10 kali. Kadang-kadang tidak sama sekali istighfar setiap harinya, padahal semua kita tahu kita ini berlumuran dengan dosa. Telinga kita ini setiap hari kadang pernah luput dengan mendengar yang namanya ghibah. Mulut kita ini kadang pernah luput setiap harinya dengan yang namanya mengeluarkan sesuatu yang haram. Hati kita gak pernah luput memikirkan sesuatu yang haram, tapi gak pernah kita menyesali perbuatan itu dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan nabi, jelas semua kita tahu, semua kita bukan nabi. Kalau nabi maksud terjaga dari dosa. Nabi dan Rasul maksud, selain Nabi dan Rasul berpotensi melakukan perbuatan dosa. Selain Nabi dan Rasul itu tidak maksud. Jadi ada potensi untuk melakukan dosa. Jadi semakin tinggi derajatnya orang yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, semakin tinggi derajatnya, dia akan terus-terusan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan yang dia sadari ataupun yang dia tidak sadari. Bedanya dengan orang yang soleh dengan kita, tingkat kesadaran orang yang soleh, tingkat kesadarannya tinggi dibanding orang yang tidak soleh. Tingkat kesadarannya nanti akan semakin rendah. Nah, kita tahu sendiri kita berada di tingkat yang mana. Semakin tinggi kesadaran kita, maka itu semakin soleh seorang tersebut. Jadi semua yang bukan Nabi mengusulkan potensi melakukan dosa, mau itu kabair, mau itu ulama, mau itu kiai, mau itu tuan guru, ada potensinya. Ya, ada potensi untuk melakukan. Apalagi kita, ya, banyak potensi untuk melakukan perbuatan dosa. Maka itu Allah dengan maha rahmatnya, maha kasih sayangnya, di siang ini Allah kirimkan kita untuk duduk di sini. Allah aturkan kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, menjelang bergembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gak pernah taubat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gak pernah istighfar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dia ampunan. Karena Allah ketika mentakdirkan sesuatu, Allah itu dengan mentakdirkan sesuatu, Allah sediakan sebab-sebabnya. Allah itu ketika mentakdirkan sesuatu, pada umumnya Allah sediakan sebab-sebabnya. Itu Allah takdirkan pian kita jam 3:30 kanyang selatan. Takdir Allah nih 3:30 kita pian kanyang selatan. Kita dalam keadaan lapar kan? Kita selatan dalam keadaan lapar. Yang 3:30 Allah takdirkan kanyang. Kira-kira Pak, pernah ya dia dalam keadaan lapar tiba-tiba hanya parut tanpa memasukkan makanan? Kira-kira pernah gak ada? Jangan pernah. Bujur, kayak lapar. Tinggal Allah mentakdirkan kanyang, langsung kanyang aja parutnya kita perlu makan gitu. Insya kanyang aja. Kira-kira pernah gak ada? Karena sudah takdir Allah kanyang ya kanyang. Tapi Allah ketika mentakdirkan sesuatu, Allah berikan sebabnya. Idza aradallahu syai'an hayya al-asbab. Ini secara umum. Nih, ada di muka bumi ini sebabnya apa? Ada yang kuitan. Ada sebabnya. Tapi secara umum, ya itu semuanya ada sebab. Yang tidak umum ada juga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di akhir surah Yasin, idza aradallahu syai'an amra ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah menginginkan suatu perkara
perkara itu terjadi. Maka kata Allah, jadi ya jadi. Nabi Adam tanpa ada orang tua, Siti Hawa tanpa ada orang tua, Nabi Isa tanpa ada ayah, terjadi ya jadi. Alam semesta jadi, kata Allah, jadi secara umum ketika Allah ingin mentakdirkan sesuatu ada sebabnya. Ampunan bisa Allah Subhanahu wa taala mengasih kita ampunan tanpa ada sebab bisa. Orang yang soleh dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah ya bisa. Orang ahli maksiat dimasukkan ke surga oleh Allah ya bisa. Tapi Allah secara umum ketika mentakdirkan sesuatu itu konsisten Allah. Diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sebab-sebab tertentu. Dan kita akan melihat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala betapa hebatnya Allah membuat sistem yang sangat nyambung dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Nabi Muhammad. Allah mengatur bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini menjadi rahmat untuk alam semesta. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, pedoman yang terbaik. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan seseorang makhluk yang paling tinggi tingkat ketakwaannya, tingkat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah tidak memuji nabi-nabi yang lain dengan penyebutan hamba yang paling sempurna. Hanya Nabi Muhammad Allah sebut di dalam Al-Quran dengan hamba yang paling sempurna. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala betapa hebatnya di dalam mengatur kehidupan Nabi dan Nabi Muhammad yang bisa kita tiru, yang bisa untuk kita ambil pelajaran. Yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan kita di sini dalam keadaan bergembira atas akhirnya Nabi, kita mendapatkan ampunan dari Allah berkat kita mengingat Allah, berkat kita bersolawat, berkat kita duduk mendengarkan cerita, mendengarkan tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi kita itu maksud. Jadi Muhammad ini maksud itu artinya adalah yang ada visi dosa terlindungi, terjaga dari perbuatan dosa. Nabi itu maksud terjaga daripada perbuatan dosa. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak punya dosa, dijamin beliau pasti masuk surga. Tapi Nabi setiap harinya taubat minimal 70 kali beliau meminta ampun, beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ dosa tapi beliau taubat kepada Allah. Nabi mengatakan wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm 70 marrah. Demi Allah ya Nabi, setiap hari aku ini minta ampun kepada Allah, taubat kembali kepada Allah di setiap harinya sebanyak 70 kali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pernah kaget ketika tahu kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bengkak. Setelah tahu sebabnya, ternyata bengkaknya kaki Nabi karena kebanyakan sholat. Bengkaknya kaki Nabi itu karena kebanyakan sholat. Lantas sahabat tanya, wahai Rasulullah, Anda ini sudah dijamin sudah pasti masuk surga. Ibadah yang paling terbaik di antara kami ibadahnya Anda. Kenapa? Anda ini juga terlindungi daripada dosa. Kok masih banyak itu melakukan sholat, sampai-sampai sholat yang Anda lakukan itu membuat kaki Anda bengkak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan santai beliau menjawab, apakah aku tidak boleh untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala?
afala akuna 'abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba walaupun aku maksum, walaupun aku paling banyak ibadah di antara kalian, tetap aku akan banyak sholat, aku akan banyak istighfar. Ini adalah suatu pembelajaran yang Allah berikan kepada kita lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi ini uswatun hasanah, pedoman terbaik. Nabi ini adalah pedoman terbaik. Inti ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW itu selalu konsisten. Walaupun tidak punya dosa, Nabi Muhammad tetap untuk istighfar setiap hari 70 kali. Walaupun derajat yang paling tinggi di antara nabi-nabi dan rasul, setiap hari beliau hobi untuk sholat. Bahkan tahajud Nabi Muhammad itu tidak pernah ketinggalan. Bagi kita tahajud itu sunnah hukumnya, tapi bagi Nabi Muhammad SAW tahajud itu wajib. Bagi kita juga bagi Nabi itu wajib. Wajib itu tidak pernah ditinggal oleh Nabi SAW. Maka itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Baitul Maqdis, Palestina, bi 'abdihi dengan hambanya. Ini tujuannya kepada Nabi Muhammad. Padahal nabi-nabi yang lain ketika Allah menceritakan di dalam Al-Quran, Allah menyebut nama, tapi beberapa kali Allah menyebut nama hamba ketika menceritakan Nabi Muhammad, menunjukkan bahwasanya Allah memuji, Allah mengakui bahwasanya hamba yang paling sempurna di dalam penghambaannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ibadah bukan karena kewajiban. Beliau ibadah bukan karena keharusan. Beliau ibadah sudah sampai ke titik menikmati dengan ibadah yang beliau lakukan. Itu Nabi Muhammad, kita sepakat semuanya. Makhluk yang paling dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ini, Pak, saking santunya beliau dari kecil sudah punya akhlak yang level tinggi di atas rata-rata umat Arab pada waktu itu. Yang rata akhlaknya dari Muhammad. Saking hebatnya beliau, tidak ada seseorang pun yang membenci Nabi Muhammad. Tidak ada apa, tidak ada potensi untuk Nabi Muhammad ini bisa dibenci orang lain pada waktu itu sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Makanya Nabi Muhammad punya gelar waktu muda, beliau diberi gelar oleh para penduduk Arab dengan gelar Al-Amin, orang yang paling amanat. Mau nitipkan apapun dengan Nabi Muhammad itu pasti aman dijaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memutuskan apa tidak diambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut beliau akhlaknya tinggi luar biasa. Orang itu cinta semua dengan Nabi Muhammad pada waktu itu. Orang Quraisy semuanya cinta, suku-suku apapun cinta dengan Nabi Muhammad yang ada di Arab pada waktu itu. Kemudian setelah beliau diangkat jadi Nabi, setelah beliau dakwah secara belakangan, kita semua tahu di Arab dulu mereka banyak yang berhala, patung, pohon-pohon mereka agungkan, mereka sembah. Kemudian mereka semua percaya dengan takhayul. Mereka tidak meyakini adanya satu-satunya Tuhan yang mengatur di seluruh alam semesta ini. Pokoknya kehidupan di zaman dulu itu sebelum Nabi Muhammad mengajak orang-orang untuk masuk Islam, kacau. Amerika gamis memang budaya Arab. Kalau gamis budaya Arab, ini bagi nama ini budaya Arab, tapi jadi sunnah ketika dipakai Nabi Muhammad. Ini jadi sunnah, ada imam ini jadi sunnah. Kalau Nabi Muhammad pakai, kalau orang jalan tidak pakai imam. Kalau orang tidak pakai, orang Arab yang pakai imam, gamis juga pakai, tapi perempuan tertutup awalnya. Tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
sebelum beliau mendakwahkan Islam, perempuan tidak ada harganya sama sekali pada waktu itu. Saking malunya orang tua ketika melahirkan anak perempuan, saking tidak inginnya mereka punya anak perempuan, bayi perempuan masih hidup dikubur hidup-hidup karena mereka tidak mau sama sekali mempunyai keturunan anak perempuan. Kenapa? Kalau kita tahu budaya Eropa saat ini, ya, yang membebaskan betul-betul perempuan, mungkin zaman jahiliyah sudah lebih duluan melakukan budaya seperti orang-orang Barat saat ini. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah itu semuanya, mengangkat derajat perempuan, melindungi perempuan yang awalnya tidak dihargai oleh orang-orang Arab di zaman itu, berubah menjadi dihargai. Makanya kalau hijab menutup aurat itu bukan budaya Arab, tapi bawaan Islam. Kalau ngomong gamis budaya Arab, betul. Imaman budaya Arab, betul. Tapi kenapa mau kita pakai? Karena kita ikut Nabi-nya, bukan ikut orang Arabnya. Kita ikut Nabi Muhammadnya, bukan ikut orang Arabnya. Nilainya imaman, gamis, tapi khusus pakai orang Arab, berarti mulutnya ya pakai gamis atau berimamah. Mesurban ya ulun dalam Quran. Tapi ini bukan hak orang Arab, hak seluruh umat Islam untuk meniru baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa orang yang mencintai Nabi Muhammad, yang mengikuti Nabi Muhammad, berhak untuk mengikuti apapun yang dipakai, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sebagai bentuk ekspresi cinta, ungkapan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Dari kecil, besar itu dicintai sama orang-orang Arab pada waktu itu. Tapi ketika dia mendakwahkan Islam, tak boleh kata beliau susah, tidak ada manfaatnya, gak boleh percaya dengan tahayyul. Begitu dijelaskan sama Nabi Muhammad dan diajak semuanya untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang tidak punya serikat, mendakwakan bahwa diri beliau adalah utusan Allah. Begitu Nabi Muhammad mendakwakan, orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad berubah. Orang-orang yang sayang, percaya dengan Nabi Muhammad berubah menjadi merusakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita bayangkan ya, Tuhan, ya, bagi manusia itu bisa lebih mulia dari orang tua sendiri. Mungkin manusia mana jadi belahan dunia ini, ya. Tuhan yang mereka anggap Tuhan itu lebih daripada orang tua sendiri. Jadi tidak ada sudah namanya menyembah Tuhan itu samanya hamuk, ya, samanya hamuk seperti orang menyembah kuitan orang. Ini normalnya orang, bicara normalnya orang, bicara orang normal. Kuitan dia disambat di hadapan dia, dicaci maki. Tuhan, ya, kedudukannya jelas di atas agama apapun. Ya, agama apapun yang sambat dia Tuhan mereka di hadapan mereka yang diyakini. Pastinya hamuk melebihi atau sama hamuknya dengan menyembah kuitannya. Orang Arab di zaman itu pada posisi yakin bahwasanya berhala itu adalah Tuhan, lebih mulia dari orang tua mereka. Nabi Muhammad datang, tiba-tiba ngajak orang-orang untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Muhammad datang kemudian mempersesatkan orang-orang yang menyembah berhala, mengatakan konyol sekali orang-orang yang percaya dengan takhayul. Apa yang terjadi? Semua yang kita buka langsung dihidupi. Semua yang menganggap Nabi Muhammad berakhlak saja berubah semuanya menjadi mengatakan Nabi Muhammad orang yang paling kurang ajar. Awalnya senang dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, Muhammad orang yang paling kurang ajar. Orang yang tidak mau mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Dakwahnya Nabi Muhammad ketika di Mekah sakit banget.
Mungkin bila kita sensus semua ustadz, semua guru yang ada di kota lain atau di Kalimantan, sensus bila hendak pernah merasakan seperti dakwahnya Nabi Muhammad ketika ada di Mekah. Rasa ini mungkin yang agak sana itu yang mana ya, dapat usia, ya kadang-kadang yang di orang yang lain sendiri. Dia memang mau meniru dakwahnya Nabi ada di Mekah, tapi kalau ustaz, guru, abadi, apalagi penceramah, ya penceramah hampir tidak pernah. Atau ya banyak di dalam disuguhkan makanan. Hampir-hampir jarang nggak ditemukan meniru atau sama seperti dakwahnya Nabi ketika ada di Mekah. Sama aja ustaz yang viral, para dai, sama dengan dakwah Nabi ketika di Madinah. Nabi ketika di Madinah datang Madinah sambut orang ada sambut meriah pada penduduk Madinah. Tapi ketika di Mekah berapa kali Nabi dikubur, diancam sudah ada. Nabi hendak sembahyang di masjid, jalan di gang masjid, tapi kurang ajar dengan orang-orang dengan Nabi. Kepala Nabi diandak di pasir, diandak di tanah. Pernah? Karena pertemuan kita. Saking kurang ajarnya juga lagi sujud ketika beliau sembahyang di Masjidil Haram depan Ka'bah, disiram badan beliau dengan kotoran onta. Dan mana dalam sembahyang disiram berlumuran kotoran awak-awakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah beberapa kali mendapatkan percobaan pembunuhan dari orang-orang kafir di waktu itu, sampai beliau keluar kampung sendiri pada dekat keluar sendiri karena kuat tapi mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sini hanya kuat ya, kalau ditakdirkan oleh Allah mati di Mekah ya memang gak mau keluar dari Mekah semua. Nabi Muhammad kalau sudah perintah Allah mau bagaimanapun sakitnya beliau akan menjalani itu semua. Saking banyaknya orang-orang yang mempersekusi, nyakiti, menggolimi Nabi Muhammad, dia keluar nyari perlindungan dari Mekah. Beliau keluar ke Taif nyari perlindungan sampai Taif bukan dapat perlindungan, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama mendapatkan kegoliman dari orang-orang Taif. Ditemui orang Taif dari mana datang ke Taif, dan orang Taif tahu, oh ini yang menyambati ketakutan mereka. Dan Muhammad kan pada waktu itu bagi mereka yang menyambati berhala itu adalah Tuhan mereka. Oh ini yang menyambati Tuhan kita. Itu dari orang Taif. Sampai-sampai anak-anak kecil orang Taif melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berapa kali ikut perang, bahkan ada yang kalah perang dari Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pernah kena tombak atau semacamnya yang membuat gigi beliau patah. Dalam Quran kita bilang di dalam kehidupan Nabi Muhammad itu banyak sekali sesuatu yang berat, padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia Allah ciptakan. Beliau adalah kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa Nabi tidak minta kepada Allah, ya Allah, penduduk Islam ini tolong Islamkan semuanya pada waktu itu, sehingga tidak ada lagi yang zaman itu, sehingga tidak ada lagi percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad, sehingga tidak ada lagi yang namanya perang. Kenapa Nabi Muhammad tidak minta kepada Allah, ya Allah, seluruh alam ini manusianya masukkan ke dalam Islam agama, ya Allah? Kenapa Nabi Muhammad tidak minta seperti itu? Kenapa Nabi Muhammad masih bisa berdarah? Gak minta sama Allah, ya Allah, jangan biarkan tubuhku ini mempan dengan senjata-senjata yang tajam. Tapi Nabi Muhammad kena luka, kena berdarah, kena batu, gigi beliau patah. Nabi Muhammad tidak minta kepada Allah agar minta kekuatan,
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beberapa tahun beliau mendapatkan ujian tersebut ketika tinggal ada di tempat. Jawabannya bagaimana Allah memuji Nabi Muhammad. Jawabannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala konsisten ketika berfirman. Apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran memuji Nabi Muhammad dengan kehidupan Nabi Muhammad itu sama, semuanya nyambung. Allah memuji Nabi Muhammad dengan uswatul hasanah, nyambung. Rahmatan lil alamin, nyambung. Nyambung semuanya. Asra bi'abdihi, dengan hamba. Makanya setelah banyak, ini kan ayat Isra ini turunnya setelah Nabi ditinggal oleh Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Kemudian karena Nabi Muhammad ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Itu saya Nabi. Sampai beliau udah mau nyari perlindungan, beliau ke Taif, gak dapat perlindungan di Taif. Sampai beliau berdiam di daerah perkebunan kurma. Itulah namanya. Pulang setelah mendapat banyak tindasan itu, Nabi Muhammad dibawa Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tidak dari bahkan di samping orang-orang Mekah pada waktu itu memusuhi, menindas Nabi Muhammad, beliau minta kepada Allah agar memberikan mereka hidayah, karena mereka dan Nabi tidak mengetahui, masih belum tahu. Padahal kan malaikat itu berapa kali menawarkan itu, membalas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril itu gak punya hati, tapi ketika Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu, sangkal malaikat sampai menawarkan diri untuk menghancurkan orang-orang yang mendolimi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi doakan mereka, menjawab daripada tawaran malaikat itu, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamuna. Kasihannya kaum ini tidak, karena mereka itu sekarang posisinya tidak tahu akhlaknya benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendengarkan, yang mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran. Tahu Anda kenapa Nabi bisa seperti itu? Ternyata Nabi itu dalam proses menikmati akan penghambaannya kepada Allah. Makanya ketika ditanya Nabi, kenapa kok banyak sholat? Abaya aku dan syakur jawaban Nabi. Kenapa kok ketika ditawari malaikat Jibril, beliau malah mendoakan orang-orang yang mendolimi beliau, bukannya beliau malah ikut sangkal, ikut marah. Kenapa? Karena beliau adalah orang-orang yang betul-betul satu-satunya orang yang betul-betul tingkat derajat hamba kepada Allah sangat tinggi. Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tingkat derajat hambanya sangat tinggi. Nabi itu biar tak tahu lah, itu dalam keadaan sadar, betul-betul sadar akan penghambaan kepada Allah. Ketika orang betul-betul sadar akan penghambaan kepada Allah, beliau sangat sadar dengan konsekuensinya. Apa itu akibat penghamba? Harus taat. Apa itu menghamba? Harus patuh. Walaupun beliau hamba yang paling sayang, tapi beliau tahu nikmatnya menghamba dengan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat beliau tidak mengeluh kepada Allah. Itu yang membuat beliau tidak minta kepada Allah agar semua itu tidak berjalan atas aturan Allah. Nabi Muhammad perlu dakwah yang mengerikan, padahal tinggal minta kepada Allah, semua diserahkan. Tapi Nabi Muhammad ikut aturan main dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad orang yang betul-betul paham hakikat penghambaan. Bila kita bisa pahami, kemudian kita terapkan dengan kehidupan kita, maka pasti kita akan mendapatkan hasil yang besar. Nikmati proses seperti Nabi Muhammad, nikmati penghambaan, maka hasil kita akan mendapatkan. Contoh, kemudian bila isi anak-anak mau sekolah, bisa kalian menanamkan kepada anak pian untuk agar anak pian itu menikmati belajarnya.
Jangan tujuannya untuk ijazah, tujuannya untuk nilai, tapi cari cara agar dia suka belajar, suka mencari manfaat terus setiap hari. Olah anak-anak dia agar dia itu menikmati belajar. Apa yang terjadi ketika ada orang yang belajar, hobi dia belajar, gak peduli mau dapat ijazah, mau dia dapat nilai, mau apapun, apa yang terjadi hasilnya pasti maksimal. Beda dengan orang yang tujuannya untuk dapat ijazah, tujuannya untuk dapat nilai, hasilnya kurang maksimal. Hidup yang laku, anak bisa 1% belajar di YouTube. Coba belajar lagi, salah, coba lagi, baca ini, tapon sini. Tujuannya hanya hendak bisa, sehingga proses belajar itu nyaman. Karena terasa yang berapa ratus video yang lihat resep masak, berapa orang nantian tak unik, karena terasa. Tapi beda lawan orang yang terpaksa belajar. SMK, anggota terpaksa ini akan belajarnya. Ya, dipelajari apa? Yang penting dapat ijazah. Akhirnya hasilnya beda dengan orang-orang yang hasilnya akan menikmati pelajaran tersebut. Gawian juga tak. Dia tidak gawi karena terpaksa. Begawi itu karena terpaksa. Lawan orang yang menggawi karena menikmati prosesnya. Mana yang lebih maksimal? Orang yang menikmati proses pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Semua yang ada di dalam kehidupan kita, ketika kita menikmati proses kita, mau itu guru ketika ngajar. Guru itu bilang ngajar karena gajinya nggak harapan bisa minta ambil ya. Ini guru, kan tahu deh guru lah. Pokoknya saya itu guru juga pokoknya. Lah, itu guru juga. Ngajar dan ambil bang. Absen ya, absen. Bila kita ngajar absen, foto apa? Ada peduli, paham nggak ada peduli. Pokoknya absen. Iya kan? Tapi bila kita menikmati pekerjaan sebagai guru, apa yang terjadi? Oh, harus tahu dengan paham. Apa yang kurang kita pelajari. Apa yang ada pas kita tambahin. Karena menikmati prosesnya itu, hasilnya akan menjadi hasil yang maksimal. Gawian bersama bila kalian mengatakan sugi, jangan terpaksa gawi. Ya, nikmati gawian biar. Bila sudah menikmati gawian biar, maka hasil akan maksimal. Keluar harus ide-ide hanya. Tapi seberatan tidak, ketika ingin sukses dunianya, akhiratnya, kuncinya adalah apa? Menghormati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah guru yang paling baik, guru terbaik. Nabi Muhammad adalah kepala rumah tangga terbaik. Nabi Muhammad adalah pemimpin terbaik. Nabi Muhammad adalah hamba terbaik. Maka itu ketika kita kepengen menjadi orang yang baik, dunia dan juga akhirat, sukses dan juga akhirat, mengikuti ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita seberadaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak keluarkan kita dari majelis ini, melainkan yang menghajat Allah Subhanahu Wa Taala juga keinginannya. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan daripada anak kita, mereka semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah karuniai anak yang soleh dan soleha. Belum punya jodoh juga, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh dan soleha. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah yang disampaikan oleh Al-Habib
Habibur Rahman. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk meningkatkan diri kita, keimanan kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Untuk membacakan doa, kami minta sekali lagi kepada Al-Habib Habibi Al-Qaf kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna maghfura waj'al hadha li'ajrina rahmah wa la taj'al fina wa la bina saqiyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li shaykhina wa li ahbabina wa li awqana du'a. ربنا افتح علينا فتوح العارفين ربنا افتح علينا فتوح العارفين ربنا افتح علينا فتوح العارفين ربنا اجعل آخر كلامنا من الدنيا إلا انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصرنا يوم القيامة مع نبيك وصديقك والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Dengan dibacakannya doa berarti sudah acara kita memasuki ke acara berikutnya untuk menutup acara. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kami mewakili panitia masjid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan undangan yang sangat kalian hadiri semua. Belum lagi masak sound kan? Ini masak sound. Jam 4, jam 5.